Kita udah belajar integral parsial ya. Kita akan masuk ke integral fungsi trigonometri. Ya. Integral fungsi trigonometri. Bentuknya itu adalah integral dari cos pangkat n x dx dan integral ada beberapa bentuk nih ya. Ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama integral cos pangkat n x dx dan sin pangkat n x dx. Ya. Nah kalau kita menjumpai bentuk seperti ini. Untuk n-nya ganjil, artinya n ganjil itu pangkat 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Pokoknya yang pangkat ganjil aja. Tuliskan bahwa sin pangkat nx itu akan sama dengan sin x sin pangkat n-1x, dan cos pangkat n-nya tadi menjadi cos x cos n-1x. Artinya betulnya ini dicoba dijabari atau diuraikan satu pangkatnya gitu ya, pangkatnya. Misalkan kalau sin pangkat 5 tadi berarti keluarkan sinnya. Sin berarti sin pangkat 4x. Kalau cos pangkat 7 gimana? Cos pangkat 7x ya berarti cos x dikalikan dengan cos pangkat 6x. Nah, sesudah itu gunakan identitas dari sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x dx. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ya, ini kan apa namanya bentuk identitas, persamaan identitas ya. Ini saya kira Anda juga udah hafal gitu. Bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 ya. Jadi kuncinya itu aja, jadi diuraikan atau dikeluarkan 1 ya, keluarkan 1. Terus kemudian yang ini ya, ini gunakan substitusi ini nanti ya. Gunakan substitusi ini. Oke. Contohnya gimana? Misalkan, ya, langsung digabungkan ya. Kalau untuk n genap gimana? Kalau n genap, tuliskan bahwa cos kita memakai konsep apa namanya sudut ganda atau bagaimana ya? Cos 2x lah ya. Persamaan cos 2x. Cos 2x itu kan akan sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1 dan atau 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Jadi kalau misalkan kita masih ingat ya di pelajaran SMA dulu, kita akan dapatkan bahwa cos dari 2x itu akan sama dengan apa? Cos kuadrat x gitu ya, cos kuadrat x dikurangi dengan sin kuadrat x. Ya, ini bentuknya awalnya gini, terus kemudian sin kuadratnya yang ini, ya, itu dimisalkan yang ini bentuk yang ini, ya, bentuk yang di atas itu, ya. Jadi persamaan ini disamain. Kalau misalkan ini ganti cos, ya tinggal diganti dengan ini. Kan dari sini kan kita akan dapatkan apa? Bahwa cos kuadrat x itu, ya, cos kuadrat x itu akan sama dengan 1 min sin, ya kan, sin kuadrat x. Yang dari pertama ya. Yang saya kotakin pertama ini, yang ini. Terus kemudian kita juga dapat sin kuadrat x. Sin kuadrat x itu akan sama dengan 1 min cos kuadrat x, ya, seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu disubstitusikan ke sini, ke bentuk ini. Nah, nanti akan dapatkan bentuk 2 cos kuadrat x min 1 dan 1 min sin kuadrat x. Oke. Sesudah itu apa? Gunakan identitas ya. Identitas bahwa terus kemudian dijabarkan bahwa sin pangkat n itu akan, ya, kalau yang tadi sin ganjil itu dikeluarkannya 1, ya, keluarkan 1. Kalau genap itu keluarkan 2, ya. Itu aja bedanya ya. Yang atas ini dikeluarkan 1 yaitu sin saja. Kalau yang di bawah ini dikeluarkan sin kuadratnya. Ya. Kalau di atas ini dikeluarkan cos saja, cos x saja, ini dikeluarkan cos kuadrat x. Seperti itu. Itu aturan-aturan yang dipakai ya. Ingat-ingat aturannya seperti itu. Jadi kalau ganjil keluarkan 1, gunakan identitasnya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ya. Kalau misalkan yang pangkat genap itu gunakan identitas ini, terus kemudian sin-nya itu dikeluarkannya 2, sin kuadratnya, kemudian kalau cos-nya juga dikeluarkan 2, ya, seperti itu.
Oke, itu dipahamkan dulu. Bentar, kita akan lanjut ke soalnya ya. Kita coba. Misalkan kita disuruh menghitung, misalkan sin pangkat 3x, ini pangkat ganjil ya. Kalau ganjil tadi gimana caranya? Ini dikeluarkan apa? 1 ya. Dikeluarkan 1. Jadi integral dari sin apa? Sin x gitu ya, dikalikan dengan ini belum ya, sebentar. Dikalikan dengan sin kuadrat X ya. Terus habis itu gimana? Dirubah ya, jadi apa? Integral dari sin X dikalikan dengan cos kuadrat X min 1 ya. Oke. Terus habis itu apa? Kira-kira. Anda misalkan apa? U-nya adalah sin X. U-nya adalah cos X, U-nya adalah cos X. Bentar. U-nya adalah cos X. Kenapa itu? Nanti kita lihat ya, cos X. Jadi kalau diturunkan jadi apa du-nya? Min sin X ya. Ya. Oke. Apa yang kita menarik ya, kita lihat nih. Kalau kita lihat di sini, nah ini nih, ini kita ganti dengan apa nih? Ini dengan apa nih? Kan ada sin X dx kan? Jadi kita ganti dengan apa? Min du, betul nggak? Halo? Ya. Jadi min du kan, min satu di sini ya, minnya ya, min du. Sampai sini paham nggak? Du dari mana? Du itu kan min sin X dx lah. Kita punyanya apa? Sin X dx. Jadi kita ambil du-nya. Jadi min du. Nah, yang ini apa? Nah, tadi kan kita misalkan U-nya itu cos, ya kan? Jadi apa ini akannya? Akan sama dengan ya U kuadrat min 1. Sampai sini paham nggak? Ya. Jadi apa yang kita dapatkan? Ya, udah terdapat U berarti apa? Min 1/3 U pangkat 3 ditambah dengan apa? U plus C. Betul nggak? Nah, diganti sekarang U-nya dengan cos. Jadi akan sama dengan min 1/3 cos pangkat 3 X gitu ya. Dikurangi dengan apa? Ditambah dengan cos X plus C. Nah, sampai sini ngerti nggak caranya? Ngerti nggak? Ini ada min ya, di depannya ada min ya. Di sini ada min. Di sini ada minnya ya. Hati-hati ini min nih. Ini jebakan kadang-kadang ya, kita lupa lah ya terkait itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan seperti itu caranya ya. Kita save dulu caranya. Terus kemudian kita clearkan dulu ya. Bentuknya seperti itu. Ada yang tanyakan nggak? Ayo tanya. Kalau nggak bisa tanyakan. Kalau nggak bisa gimana? Tanya. Kalau bisa diem aja. Oke, berikutnya ya. Oh, sin pangkat 4. Nah, sin pangkat 4 gimana? Nah, ini selesaikan lagi. Sin pangkat 4 tadi apa? Rumusnya itu adalah caranya adalah dikeluarkan ya. Langsung 2 ya, dikeluarkan 2. Jadi sin kuadrat X gitu ya. Terus dikalikan dengan sin kuadrat X. Habis itu diapakan? Kira-kira. Ya dijabarkan. Apa nih? Sin kuadrat X itu apa? Ingat lagi. Gimana? 1 dikurang cos 2X per 2. Gimana? 1 dikurang? Cos 2X per 2. Oke. Berarti 1 dikurang? Cos 2X per 2. Cos 2X nih? Cos 2X gitu betul? Iya. Per 2. Oh, berarti yang di sini juga 1 min cos
2x per 2. Ini kok gerak-gerak. Oke. dx ya. Nah, artinya gitu. Jadi kalau yang dikuadratkan itu memang agak panjang penyelesaiannya ya. Beda dengan yang ganjil tadi ya. Sehingga apa nih? Ini akan sama dengan apa? 1 dikurang atau seperempat saya keluarkan ya di sini seperempat. Setengah kali setengah kan, seperempat. Terus 1 dikurang 2 ya, 2 cos 2x, terus apa lagi? Ditambah dengan cos kuadrat 2x, betul gitu ya? Betul, Pak. Oke, dx. Nah, ini dijabarin lagi nih. Yang belakang yang kuadrat itu dijabarin lagi. Seperempat integral dari 1 dikurang 2 cos 2x. Ini jadi apa? Ditambah dengan bentuknya lagi, berarti jadi apa? 1 ditambah cos 2x per 2. 1 ditambah ya? Ya. Tambah berapa? Cos 2x per Cos 2. 2x. Bukan 2x, tapi 4x ya kan? Jadi kalau yang kuadrat itu jadi 2x, oh iya, Pak. Kuadrat 2x jadi cos 4x. 4x. Nah, diingat-ingat tuh. Ini takut salah enggak ya? Ditukar ya. Bukan ditukar, maksudnya memang aturannya gitu. dx ya. Oke, ya di sini sekarang udah bisa dikerjakan semua kan? Apa yang bisa kita dapatkan? Berarti seperempat x ya, betul nggak? Seperempat x dikurangi apa nih? Seperempat lagi ya. Seperempat 2 apa kira-kira? Turunan cos integral cos apa? Sin ya. Sin 2x. Nah, karena integral jadi dibagi 2. Bagi 2 kan, betul nggak? Setengahnya kan? Nah, bingung? Ditambah dengan 1/8x. Dari mana, Pak? Kan setengah kali 4 kan di belakang sini kan. Ini milik seperempat itu milik semua. Kemudian ditambah dengan apa? 1/8 ini milik semua ya. Kalikan dengan seperempat. Seperempat dari mana? Dari cosnya. Dari cos 4x. Ini dikalikan dengan sin apa? Sin dari 4x plus c. Nah, jadi hasilnya akan sama dengan apa? Seperempat dikurangi ditambah 1/8 itu berapa ya? 2/8 3/8 ya. 3/8x dikurangi 1/4 sin pangkat 2 sin 2x ditambah dengan 1/32 sin 4x. Ya mungkin kalau kenapa sih muncul ini ya? Kenapa muncul ini misalkan ya? Kalau ada yang tanya ya misalkan ya. Kenapa muncul ini? Muncul 2 ini dari mana ya kan? Muncul 4 ini dari mana misalkan ya? Nah, ini kembali lagi pada ini bentuk yang ini misalkan kalau kita punya misalkan kita disuruh menghitung ini aja lah misalkan ya. Integral sebut saja cos ya, cos 2x misalkan. Cos 2x dx. Misalkan ini contoh ya. Nah, kita kan harus misalkan dulu kan, misalkan apa? U-nya ya, U-nya itu sama dengan 2x kan? U-nya 2x. Jadi du-nya itu akan sama dengan apa? 2 dx ya, betul nggak? 2 dx. Artinya berarti kalau bentuk seperti ini integral apa? Berarti integral dari du-nya jadi 2 dx. Nah, kita kan punya dx saja, berarti apa? Du dibagi 2 ya, betul nggak? Du dibagi 2, yang ini jadi cos U. Ya. Jadi akan sama dengan setengah apa? Integral dari cos U du. Cos U du. Jadi akan sama dengan apa? Setengah sin ya. Sin U plus C. Nah, U-nya apa? U-nya adalah sama dengan setengah sin ya. Sin dari 2x plus C. Ya.
Jadi yang saya lingkarin tadi itu hasilnya dari situ, dari apa namanya ini sama kan dengan ini sama dengan ini. Ya, nanti yang cos 4x juga sama, nanti ini jadi seperempat ya, seperempat sin pangkat 4x ditambah c seperti ini keluar nih seperempat, seperti itu ya. Jadi kenapa 2 ini muncul? Kenapa 4 ini muncul? Karena hasil dari ini, dari integral 4x ini. Ini juga sama, integral dari 2x ini. Seperti itu. Jadi memang agak susah ya, memang harus dicoba diselesaikan. Nah, bentuk yang ini juga, yang ini dari mana nih? Nah, kan kita punyanya tadi apa? Tadi siapa tuh? Mas Firman kan bilang tadi, Pak, apa namanya ini pakai apa ungu ya. Jadi kalau kita punya, sebut saja, sebentar. Yang kita punya itu apa sih? Sebentar. Sebentar. Ini kok jadi berubah ya? Sebentar. Sin ya, misalkan sin. Saya hapus dulu. Kalau nggak bisa, tanyakan langsung ya. Sin. Dan kita punya apa? Sin. Mana sih? Oke. Ini sin. Apa misalkan? Atau cos lah mungkin ya. Cos boleh, sin boleh. Sin aja lah. Sin 2x misalkan ya. 2x. Nah, misalkan gini ya, sin kuadrat 2x itu. Ini kenapa gerak sendiri kursor saya ya. Terus apa? Ini akan sama dengan apa? 1 dikurang cos 2x cos 2x jelek ya, enggak. 2x dibagi 2 ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan ini sin kuadrat 2x berapa gitu ya bentuk ininya. Itu sama aja ya, ini karena sama dengan 1 dikurang cos 4x jadinya ya, 4x dibagi 2 ya. Jadi kalau apa namanya, mungkin boleh saya katakan ini yang perlu Anda perhatikan tuh yang ini, kalau ini x ya, ini x, maka dia akan menjadi 2x. Kalau dia 2x, maka dia akan menjadi 2 kali 4-nya lagi, 4x. Ya. Jadi itu aturan ya, aturannya seperti itu. Jadi kalau ini saling berhubungan nih. Jadi makanya tadi kenapa kalau saya punya yang ini, ya, punya yang ini, itu jadinya ini. Ya. Kenapa? Karena tadi ini 2x jadi 4x. Ya. Seperti itu. Jadi aturan ini tuh bisa diperumumkan lebih panjang lagi gitu ya, bisa dicoba dikembangkan lagi lebih lanjut gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan yang kita pelajari hari ini ya. Oke, saya coba clearkan dulu. Saya clearkan ya. Sudah saya save di PNG, nanti tinggal Anda ambil aja di situ. Nah, ini Anda lihat nih, ini cara-cara yang di buku ya, seperti itu. Dapatnya seperti ini ya. Jadi, kemudian berikutnya yang ini diubah seperti itu. Nah, seperti ini. Terus dirubah lagi seperti tadi ya, 1 ditambah cos 4x tadi ya. Terus kemudian hasilnya adalah 1/4x dikurangi 1/4 sin 2x ditambah 1/8x ditambah 1/32 sin 4x plus c. Nah, ini cara untuk bentuk yang pertama ya. Kalau cos gimana? Cos tinggal nyamain saja angkanya ya. Oke, berikutnya. Masih ada yang ditanyakan nggak? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Pak, ya kalau 1/8-nya itu dari mana, Pak? 1/8x. Yang ini? Yang ini? Ya. Ini kan setengah, dan ini kan integralnya setengah x toh? Ya. Tambah 1/8 sama kali 1/4 depan. Oh. Kan 1/4 itu kan milik semua toh?
Mix semua. Ini kan akan muncul integral setengah X. Nah, setengah X kan setengah DX. Nah, setengah DX itu kan jadi setengah X. Setengah X dikalikan 1/4 kan 1/8. Oh ya Pak, ya Pak. Ngerti Pak. Oke, silakan ada yang tanyakan. Hati-hati loh kalau misalnya ditanya seseorang, apalagi ditanya orang tuamu, kamu diem aja, itu artinya setuju ya. Nah, yang perempuan-perempuan itu terutama tuh. Nanti kalau ditanya bapak ibumu, kamu mau nggak nikah sama si A? Kamu diem aja, itu berarti setuju. Hati-hati ya. Ya emang itu aturannya. Kalau diem berarti dianggap setuju. Ya. Oke, ya saya lanjutkan ya. Oke. Berikutnya adalah bentuk sin pangkat mx cos pangkat nx. Nah, ini agak ada. Kalau tadi kan sin saja atau cos saja, sekarang digabungkan antara sin dan cos. Ya. Oke. Untuk n atau m-nya ganjil, jadi kalau m-nya ganjil atau n-nya ganjil, salah satu dari dua itu, atau mungkin dua-duanya boleh, keluarkan sin-nya, ya, kalau n-nya ganjil berarti keluarkan cos-nya, kalau m-nya yang ganjil, itu keluarkan kan sin-nya, ya kan, m-nya kan di sin-nya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalkan n-nya ganjil, itu keluarkan cos-nya, kalau m-nya ganjil, keluarkan sin-nya. Dan gunakan identitas bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Itu aturannya ya. Kemudian kalau m dan n-nya genjap, jadi m atau n-nya genap, ya misalkan nah, tuliskan sin mx dan cos nx-nya itu menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Ya. Maka jumlahkan suku-sukunya dalam kosinus. Dan gunakan identitas ini, bahwa cos 2x itu akan sama dengan 2 cos kuadrat x min 1, atau sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Seperti itu. Jadi dicoba dicerna ya. Kalau n atau m-nya ganjil, keluarkan ya, sin-nya atau cos-nya. Dan gunakan identitas sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama 1. Ini mirip dengan yang pertama di depan ya. Kalau m-nya dan n-nya sama-sama genap, maka tuliskan sin mx dan cos nx-nya itu menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Dan gunakan identitas bahwa cos 2x itu akan sama dengan 2 cos kuadrat x min 1, dan akan sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Oke, kita langsung masuk soalnya. Contoh ya. Oh, ini langsung contohnya di sini ya. Ini gimana? Saya ngerjakan atau ngikutin ini aja? Enak mana kira-kira? Kerjakan Pak. Oh, kerjakan. Kamu nyuruh saya. Enggak sopan nyuruh orang tua. Oke ya, kita kerjakan di mana ya? Enggak cukup. Oh, di sini ya? Atau gimana? Oh ya, nih. Ini kan tadi apa namanya? N-nya ganjil atau M-nya ganjil ya. Nah, di sini berarti ya yang ganjil itu adalah sin, ya kan? Yang ganjil sin pangkat 3 kan? Berarti yang dikeluarkan itu sin-nya, ya kan? Dikeluarkan sin-nya. Ya, sampai sini paham ya? Oke, ini akan sama dengan apa? Sama dengan apa kira-kira? Ya, kita rubah yang sin ini menjadi 1 min cos ya. Jadi akan sama dengan apa? Kita rubah ya. 1 min cos kuadrat x. Sin kuadratnya yang dirubah ya. Dikalikan dengan cos kuadrat x. Itu ya tetap ya sin x dx. Nah, apa nih yang menarik? Ya kita misalkan lagi ya, kita misalkan. Misal U-nya adalah cos x. U-nya adalah cos x. Jadi DU-nya apa? DU-nya sama dengan min sin x. Min sin x. Oke, min sin x. X. Nah, jadi apa nih yang kita dapatkan? Akan sama dengan integral dari, ini jadi apa nih? Sin x dx jadi apa? Min du, betul nggak? Min du. Min du, oke, min du. Nah, min du, yang ininya 1 min cos kuadratnya, karena cos itu kita misalkan dengan u, jadi apa?
1 min U kuadrat. Sedangkan cos kuadratnya jadi U kuadrat. Ya. Jadi akan sama dengan apa nih? Akan sama dengan apa nih? Min dari integral U kuadrat. U kuadrat tuh atau langsung dikerjakan ya. Integral U kuadrat apa? Sampai sini paham nggak sampai sini ya? Jadi kan berarti ini U kuadrat dikurangi U pangkat 4 ya. U kuadrat dikurangi U pangkat 4 DU. Jadi ya tinggal masukin berarti 1/3 min ya. Ada minnya di sini. Min 1/3 U pangkat 3 ditambah dengan min ya. U pangkat 4. U pangkat 4 itu berarti 1/5. Ya, U pangkat 5 plus C. Kalau pangkat ganjil gampang banget ya. Jadi akan sama dengan apa? Nah, U-nya kita kembalikan lagi. 1/3. U-nya adalah cos pangkat 3. Nah, X. Kemudian ditambah dengan 1/5. Ya, 1/5. Cos pangkat 5. X dx. Nah, plus C. Oke. Sampai sini paham nggak? Silahkan kalau nggak paham. Gampang kan? Gampang nggak? 1/5-nya dari mana, Pak? 1/5 dari integral U pangkat 4. U pangkat 4-nya dari mana, Pak? Sebentar. Saya perjelas dengan tinta lain. Ini lihat nih, yang ini ya. Ini ke atas ya. Apa yang kita dapatkan? Integral dari apa, Herman? Integral dari, kan negatif ya, negatif apa? Negatif. U pangkat 2 dikurangi U pangkat 4 kan? DU kan? Ya enggak? Sampai sini paham enggak? Kan U kuadrat kali 1. U kuadrat kan? U kuadrat kali U pangkat 4. U kuadrat. U pangkat 4 kan? Oh, ngerti Pak. Kali pelangi. Kenapa? Dikali pelangi. Apa pelangi teh? Dikali 1 ke setiap ruas. Oh, itu istilah kamu kali pelangi. Oh. Dari SMP dibilangnya kali pelangi, Pak. Oh, kali pelangi. Saya mah kali satu aja. Gitu, Mas. Bisa paham ya? Tahu caranya tahu ya? Nah, ini dengan cara yang gampang ya, ini udah tahu kalau U-nya U dalam bentuk U semua ya udah langsung aja dapat apa? Min 1/3 kan? Min 1/3. Ya nggak? Benar nggak? Min 1/3 U pangkat 3 ditambah dengan min ya 1/5 U pangkat 5. Oke, gitu. Ya, tadi sengaja tidak saya ini kan hasil pengalian ini kan saya kira lebih gampang lah ya, kali kayak gini aja lah. Gitu. Oke, itu ya. Jelas ya? Jelas atau belas? Semoga jelas ya. Sehingga hidup kita jadi nyaman gitu, indah, bahagia ya. Harus bahagia hidup itu, jangan susah-susah lah. Penderitaan udah berat. Ya ini ya cara-caranya. Ini kalau ini nggak usah pakai UU ya boleh lah, silakan. Anda mau pakai U boleh, nggak pakai U juga boleh ya, silakan. Ya ini hasilnya. 1/5 dibalik ya ini 1/5 cos pangkat 5 X min 1/3 cos pangkat 3 X tambah C. Ya susunan aja ya. Kan tadi kan kalau saya min 1/3 cos pangkat 3 ditambah 1/5 cos 5X plus C ya. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan. Berikutnya, kalau sama-sama genap, ya, sama-sama genap, N-nya genap, M-nya genap. Nah, menurut teorinya, rubah menjadi bentuk kosinus. Sin kuadrat X bentuknya apa? 1 min cos 2X bagi 2. Cos kuadrat X apa? 1 ditambah cos 2X tambah 2 bagi 2. Ini saya kira udah harusnya Anda udah hafal lah ini ya. Seperti ini. Terus kemudian kalikan. Hasilnya ada 1/4 1 min cos kuadrat 2X. Nah, ini juga sama. Ini diubah lagi menjadi 1 ditambah cos, tapi karena ini 2X jadi 4X dibagi 2 ya.
Seperti tadi ya. Jadi dirubah dia. 1 ditambah cos 4x dibagi 2. Kenapa? Karena habis kuadrat ini ada 2. Ada 2x. Maka 2 kali lipatnya jadi 4x. Kalau di belakang x kuadrat itu hanya cuma x, maka bentuknya menjadi cos 2x saja. Kalau dia kuadratnya ada 2x, maka menjadi 4x. Ya. Nah, terus kemudian disamakan, jadi 1/8. 1/8 dari mana? 1 min setengah. 1 min setengah kan setengah ya. Jadi setengah kali 1/4, 1/8x. Terus berikutnya 1/4 ini dikalikan dengan 1/2 cos 4x. Jadi min 1/8. Nah, cos 4x apa? Itu akan dapat 1/4 sin 4x. Sehingga nanti akan sama dengan 1/8x dikurangi 1/32 sin 4x tambah C. Di sini paham nggak? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Mas Sahdan ada yang ditanyakan? Mas Sahdan? Yang itu yang jadi 1/32-nya dari mana? Jadi 1/32 sin 4x. Ya tadi itu sin 4x, cos 4x ya. Kan tadi kan contohnya kalau apa namanya ini yang apa integral dari cos 4x ya. Cos 4x dx itu apa? Nah, kita misalkan kan U-nya 4x. Seperti tadi, Mas. DU-nya akan sama dengan 4dx. Jadi dx-nya apa? 1/4 ya, 1/4 du. Dx-nya akan sama dengan 1/4 du. Jadi ini akan sama dengan apa? Integral dari 1/4 dx-nya diganti dengan du, 1/4 du, kemudian cos 4x jadi cos u. Jadi akan sama dengan 1/4 sin u plus c. Jadi akan sama dengan 1/4 sin dari 4x ya, 4x plus c. Nah, kenapa jadi 32? Karena dikalikan 1/8. Dikalikan dengan 1/8. Sehingga 1/8 dikali 1/4, jadi 1/32. Itu Mas Adan, paham? Paham, Pak. Oke, caranya gitu. Jadi ya ini salah satu juga ya harus pelan-pelan lah nyarinya ya. 4x ini akan jadi 1/4 sin 4x, jadi 1/4 kali 1/8, jadi min 1/32. Ada lagi yang tanyakan, Mas Adan? Ada lagi yang lain yang tanyakan? Cukup? Mau nanya Pak. Ya, Pak Herman. 8 yang pertama. Gimana, Mas? 1/8 dibagi 3 yang pertama. Yang ini? Iya, Pak. Ini aja, nih lihat nih. Ini lihat yang di sini. Yang di sini lihat. Apa itu? Kalau yang di dalam kurung ini coba di 1/4 ya. Saya ininya nggak ditulis dulu integralnya ya. Integralnya nggak saya hitung dulu ya. Atau boleh lah integralnya boleh juga. Apa nih 1 gitu, 1 dikurangi setengah boleh nggak? Saya tulis gini. Kemudian dikurangi dengan 1/2 cos 4x. Kayak ini bukan 4 dulu sebentar. Kok kayak ada yang salah ya? Harusnya 4 ya nih ya. Benar Mas Adan nih kayak ini bukan 32 Mas Adan. Ada setengah lagi nih. Bukan benar-benar. 1/8 ya. Oke. Saya salah. Nah, gini Mas, ditutup. Benar. Saya salah. Oke, dx ya. Nah. Jadi ini akan sama dengan apa lagi? 1/4. Nah, ini 1 dikurang setengah. Setengah kan? Dikurangi dengan setengah cos 4x.
Sampai sini udah kelihatan belum? Kenapa 1/8? Sudah, Pak. Udah ya? Nah, 1/8 itu dari setengah ini dikalikan 1/4. 1/8. Ini juga sama, yang ini jadi 1/8. Saya tadi kagetnya itu, saya kirain masih ada 2, nggak taunya enggak ya, sudah dikalikan. Gitu ya? Cukup ya? Herman, cukup, Man? Jelas nggak? Jelas. Oke. Oke, itu yang berikutnya. Selanjutnya, ini yang lainnya kok adem ayem gini, ini tidur atau gimana nih? Oke, berikutnya ya. Nah, kalau kita belajar sin tidak apa, ya pastinya akan ada pasangan-pasangan yang lain, tangen dan seken. Ada juga kotangen dan koseken. Tangen dan seken, kotangen dan koseken. Nah, ini juga sama. Gunakan identitas bahwa tangen kuadrat X sama dengan seken kuadrat X min 1, dan kotangen kuadrat X sama dengan koseken kuadrat min 1. Ya. Jadi sebetulnya ini teorinya dari mana? Teorinya dari sini. Dari sebentar. Jadi teorinya itu sebenarnya dari sini. Ini sakti. Apa? Cos kuadrat X ya, ditambah dengan sin kuadrat X, ya, kuadrat X plus sama dengan 1. Ya. Ini Anda lihat nih, kalau saya bagi semua dengan cos kuadrat, saya bagi dengan semua cos kuadrat, apa? 1 ditambah dengan sin kuadrat X, ya, sin kuadrat X, dibagi dengan cos kuadrat X, ya kan? Sama dengan 1/4 dari cos kuadrat X, ya kan? Kalau saya bagi dengan cos kuadrat X semua. Apa yang kita dapatkan? 1 ditambah tangen ya, kuadrat X itu akan sama dengan seken kuadrat X. Ya kan? Nah, hal yang sama juga sama. Kalau saya bagi dengan sin kuadrat X semua, akan didapatkan bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat, dibagi sin kuadrat ya. Jadi cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X ditambah 1 sama dengan 1 dibagi sin kuadrat X. Itu kan sama dengan kotangen kuadrat X ditambah 1 akan sama dengan koseken kuadrat. Sehingga ya saya kira paham lah kenapa tangen kuadrat X itu akan sama dengan seken kuadrat X min 1, sedangkan kotangen dari kuadrat X sama dengan koseken kuadrat dikurang 1 ya. Oke, itu terus kemudian serta turunan tangen dan turunan kotangen. Turunan tangen apa? Ah, iya loh. Turunan tangen apa? Integral tangen. Oh, ini ya turunan tangen. Turunan tangen apa? Second kuadrat X. Turunan tangen kok second kuadrat dx ya? Harusnya second kuadrat. Ya enggak apa-apa lah. Turunan second ada second kuadrat dan turunan dari kotangen adalah min cosecant kuadrat. Oh, paham. Berarti ini perlu ada penambahan X ya. Boleh. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini yang kita pakai aturan ini ya. Oke, berikutnya. Contoh. Kita disuruh menghitung tangen pangkat 4X dx ya. Gimana tuh caranya? Ya, ubah ya. Menjadi tangen kuadrat X dikalikan dengan tangen kuadrat X. Terus habis itu apa kita dapatkan? Kita misalkan, ya, dirubah dulu ya. Second kuadratnya apa? Tangen kuadrat X menjadi second kuadrat X min 1. Dari bentuk yang ini ya, dari bentuk yang ini, depan ini. Terus kemudian habis itu, nah kita akan dapatkan tangen kuadrat X, second kuadrat X dx, dan integral tangen kuadrat X dx.
Terus kemudian, nah tadi tuh tangan kuadrat X, ya, tangan kuadrat X dikalikan secant kuadrat X dx itu diganti yang apa? Di tangannya diganti, kemudian yang ini tetap seperti itu, sehingga akan didapatkan bahwa bentuknya seperti ini. Pusing nggak kira-kira? Paham nggak atau gimana? Pusing, Pak. Pusing. Pusingnya di mana? Atau sampai sini ya? Ini sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Jadi dirubah jadi tangan kuadrat X dx, terus salah satu diganti dengan secant kuadrat min 1 gitu ya. Yang satunya diam, terus kemudian dikalikan tangan kuadrat X secant kuadrat X dx, kemudian ini. Nah, yang bentuk ini Anda misalkan, yang bentuk yang pertama ya, yang bentuk pertama Anda misalkan yang merah ya, misalkan itu salah. Misalkan apa? Misalkan adalah bahwa U-nya itu adalah sama dengan tangan ya, U-nya tangan. Sorry. U-nya tangan X. Nah, kalau U-nya tangan, DU-nya apa? Turunan dari tangan apa? Secant kuadrat X ya. dx ya. Sehingga bentuk yang ini kok nggak bisa? Bentuk yang ini, oh kembali lagi ke awal ya. Bentuk yang ini jadi apa? Jadi akan sama dengan apa? Integral dari secant kuadrat ya, secant kuadrat dx itu jadi apa? Du kan? Jadi du. Sedangkan tangan kuadratnya itu jadi U kuadrat. Ya. Yang belakang pengerjaannya beda lagi. Ini dirubah menjadi secant kuadrat ya, dikurang 1. Yang belakangnya diganti gitu. Ya. Kenapa kita ganti seperti itu? Karena kita tahunya apa? Integral secant kuadrat itu berapa? Integral secant kuadrat itu adalah sama dengan tangan X plus C, ya kan? Jadi kebalikan dengan ini, kalau kita misalkan punya, jadi kalau turunan dari tangan itu adalah secant kuadrat, maka integral dari secant kuadrat itu kan sama dengan tangan kan? Oke. Jadi yang depan ini ngikutin aturan yang depan, jadi akan sama dengan apa? Sepertiga U pangkat 3 dikurangi ya integral secant. Integral secant itu adalah tangan apa? Tangan X, ini X-nya mana nih? Hilang. Ya, tangan X min plus ya, berarti plus integral X integral 1 dx itu X ya. Plus C. Nah, sekarang U-nya diganti. U-nya itu apa? Kita misalkan tadi di depan di atas itu adalah tangan X. Jadi akan sama dengan sepertiga tangan pangkat 3X dikurangi dengan tangan X plus C. Plus X ya, plus X plus C. Oke, sampai sini paham nggak atau gimana? Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Pak, itu tadi yang tan X plus X dari mana, Pak? Yang mana? Yang tangan X plus X dari mana? Yang ini? Ya, yang ini, oh ini? Iya, itu, Pak. Ini integral ini. Integral ini. Integral secant kuadrat kan tangan kan? Nah, terus ini aja, ini Anda coba ditarik ke atas lah boleh. Tarik atas ini ya, warna atau warna biru lah boleh lah, warna biru coba kita. Nah, kan kita punya apa? Integral dari secant kuadrat min 1 kan? Secant kuadrat min 1 dx.
Itu kan berarti sama dengan apa? Integral second, gitu kan? Integral second kuadrat. Oke. Integral second kuadrat x dx dikurangi dengan integral dx saja. Jadi akan sama dengan tangen x dikurangi x plus c. Ya. Jadi second tadi itu integralnya apa? Integral second. Integral second itu adalah tangen x, kemudian integral dx-nya itu akan sama dengan x-nya. Cuma kan karena di depannya ada min, ya ada min di sini kan, ada min di sini, jadi akan sama dengan min tangen x plus x. Gimana? Paham nggak? Jelas, Pak. Oke. Nah ini ya, ini hasil juga. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. So, tanyakan. Ya. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi memang kadang-kadang kita mendapatkan dua bentuk integral. Misalkan ini kan ada integral yang tangen kuadrat x second kuadrat x, atau lagi di sisi kanannya adalah hanya integral tangen kuadrat x. Nah, yang samping kiri ini kita coba pakai substitusi yang ini. Yang ini karena kita paham terkait dengan bentuk dari tangen kuadrat ya. Tangen kuadrat itu kan yang ini ya. Tangen kuadrat itu kan yang ini. Bahwa akan sama dengan second kuadrat x min 1, dan kita tahu integral dari second kuadrat itu adalah tangen x, maka ya udah selesaikan aja gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ya tidak harus sama, dua-duanya diselesaikan dengan metode yang sama. Seperti itu. Ya, semoga nanti ada waktu untuk memelototin ini sehingga makin paham gitu ya. Karena nggak mungkin kalau kita nggak bisa. Jadi gini, kalau teorinya nih, kalau Mas Gagah saya tanya, kalau kamu benci pada seseorang gimana, Mas? Caranya, Mas? Maksudnya, Pak? Kalau kamu benci pada seseorang, itu gimana cara kamu, kalau ketemu dengan orang itu gimana? Menghindar, Pak. Menghindar, betul ya. Kemudian kalau kamu senang sama seseorang, ya gimana caranya? Ya, ajak kenalan, dideketin, Pak. Oke. Nah, saya tanya kepada Anda, kepada Mas Gagah. Mas Gagah itu sebetulnya benci nggak sama kalkulus teh? Dibilang benci enggak, tapi kalau lihat Jujur, nggak boleh gitu. Jawabannya harus benar. Dua itu aja. Benci atau suka? kalau pilihannya 2 itu benci, Pak. Benci. Kalau benci gimana caranya? Ya gitu, dijauhin biasanya. Dijauhin. Dan jauhin kan harus lulus, betul nggak? Iya, Pak. Nah, bedanya itu. Kalau benci sama kalkulus harus segera dihindari, artinya harus lulus, betul nggak? Iya. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira bagi yang ngulang-ngulang terus itu suka kalkulus atau benci kalkulus? Benci, Pak. Salah, senang mau diulang-ulang baik kok. Bingung kan kamu logikanya? Ya, itu guyonnya lah. Jadi kalau sebetulnya saya cuma guyon kepada orang-orang yang benci kalkulus itu harus segera dihindari. Ya. Cara menghindarinya gimana? Ya minimal C lah, Anda lulus T. Ya kalau D boleh, tapi ya menurut saya janganlah. Ya C aja lah gitu ya. Atau A lah kalau perlu mah gitu misalnya contoh ya. Nah kalau Anda ngulang-ngulang lagi, itu berarti cirinya Anda itu suka ke kalkulus tuh. Sukanya tapi tanda kutip ya, bukan berarti Anda nanti bilang ke saya teori-teorinya dibolak-balikin jadi pusing nanti Anda. Ya itulah sebetulnya intermezzo ya, guyonan lah. Jadi kalau Anda benci kalkulus, belajarlah sungguh-sungguh supaya secepatnya Anda pergi dari kalkulus dengan nilai, ya kan, dengan nilai bagus, lulus. Tapi kalau Anda suka dengan kalkulus, percayalah, cintai kalkulus itu ulang dan ulang lagi lah ya, setiap semester. Maaf kalau ada yang tersinggung ya. Oke, nah itu beberapa contoh dan intermezzo lah ya, maaf. Kalau misalnya, nah ini contoh lagi nih. Tangen kuadrat X, second pangkat 4X. Nah ini caranya adalah dirubah ya, jadi yang kuadrat biarin aja, tangen kuadrat X, yang second pangkat 4 ini diuraikan, jadi second kuadrat dikalikan dengan second kuadrat, ya kan?
Habis itu apa? Substitusi lagi. Oke, kalau substitusi kayaknya agak bingung ya. Apa nih yang kita dapatkan? Ya, kita misalkan apa? U-nya ya. U-nya sama dengan X, sebentar. U-nya kita misalkan apa? Di sini aja ya. U-nya adalah tangan X. Kenapa? Karena DU-nya akan sama dengan second kuadrat X dx. Oke. Jadi ini akan sama dengan apa? Ya, ini tangan X diam saja. Nah, sekarang second kuadrat itu dirubah jadi apa? Kan kita dapatkan apa tadi? Tangan kuadrat itu sama dengan second kuadrat min 1 ya. Jadi kalau second kuadratnya akan sama dengan apa? Tangan kuadrat X plus 1 ya, betul nggak? Ya. Saya tulis apa adanya, ini second ini tetap dulu. Jangan terlalu terburu-buru untuk dibuat semua tangan gitu ya. Anda lihat nih. Kan tadi itu Anda lihat di sini ini itu DU ya. DU itu adalah second kuadrat dx ya. Jadi ini akan sama dengan apa? Ya, yang belakang ini saya rubah jadi DU. Boleh kan? DU. Yang depan ini karena tadi saya misalkan U-nya adalah tangan, jadi ini akan sama dengan U kuadrat. Ya, U kuadrat, dan depan ini pengalinya itu adalah U kuadrat plus 1. Nah, gini. Jadi akan sama dengan apa? Integral dari U pangkat 4, gitu ya. U pangkat 4, karena U kali U kuadrat kali U kuadrat, dikalikan dengan, ditambah dengan U kuadrat DU. Jadi akan sama dengan apa? 1/5 U pangkat 5 ditambah dengan 1/3 U pangkat 3 plus C. Jadi akan sama dengan apa? 1/5 tangan inverse ya. Tangan inverse. Kok tangan inverse? Tangan pangkat 5. Ya Allah, tangan pangkat 5 X ditambah dengan 1/3 tangan pangkat 3 X plus C. Nah, ini hasilnya ya. Sampai sini paham nggak? Dan kalau ada yang nggak paham silahkan tanyakan. Nggak bisa tanyakan. Kalau bisa gimana Pak? Ya diem aja. Ya. Oke, silakan. Cukup? Paham? Nah, bagaimana supaya kita tahu triknya apa? Jawabannya cuma satu. Anda harus sering latihan. Ya, seperti itu. Oke. Kalau di buku gimana? Kalau yang ini gimana? Itu bisa dilihat lagi ya, lainnya ya. Oke, saya clearkan dulu dan bisa save ya. Nah, ini caranya. Ini sama juga ya. Ini di tangan itu artinya DU tadi ya, DU. Ini berarti kalau DU berarti U kuadrat ditambah 1 ditambah U kuadrat dikalikan 1 tambah U kuadrat. Ya, jadi sama dengan U pangkat 2 ditambah U pangkat 4. Nah, tapi DU, U-nya adalah tangan X. Ya. Sehingga dari sini akan didapatkan 1/5 tangan 5 X ditambah 1/3 tangan pangkat 3 X tambah C. Itu ya. Jadi sebenarnya triknya sama. Cuma kalau ini tidak disampaikan bahwa U-nya itu tangan X, tapi langsung masuk ke dalam DU-nya ya di sini, DU-nya. Ya. U-nya langsung diganti tangan X. Sebenarnya sama aja ya, sama aja. Boleh-boleh aja. Silahkan Anda mengerjakan seperti ini boleh, pakai cara-cara juga boleh, silahkan. Sama saja itu ya.
tambahin dengan yang itu, makanya pastinya banyak sekali latihan yang Anda bisa lakukan ya seperti itu. Oke.